Saya mau ingatkan, ini kan di sini nih banyak emak-emak aktivis, ada mahasiswa-mahasiswa aktivis, ada jawara, ada juga Laskar FPI dan lain sebagainya. Saya mau ingatkan sekali lagi supaya para mahasiswa juga tahu, para habaib dan para ulama, para dai di bidang agama, mereka bukan oposisi, tapi mereka adalah dai yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa beda amar ma'ruf nahi munkar dengan oposisi? Beda. Satu, oposisi itu gerakan politik. Oposisi itu gerakan politik. Mereka melakukan satu gerakan politik untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa. Tapi sayangnya banyak gerakan oposisi tidak lagi objektif tapi subjektif. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan politik. Ada kepentingan politik untuk menunjukkan kepoweran daripada kelompoknya dan untuk menunjukkan kelemahan lawan politiknya, sehingga kadang-kadang keputusan pemerintah yang sudah bagus sekalipun tetap mereka kritik. Mereka nggak mau tahu, apalagi kalau keputusan pemerintah salah. Kalau keputusan pemerintah salah, udah kiamat, habis dihantam oleh oposisi. Jangankan keputusan yang salah, yang buruk, keputusan baik aja dianggap salah, dicari-cari kesalahannya, itu oposisi. Tapi kalau nggak begitu, ada kebijakan pemerintah kita pelajari. Kalau keputusan itu bagus, saudara, maka para ulama akan memberikan apresiasi. Jadi kalau ulama memberikan apresiasi atas suatu kebijakan, jangan langsung dituduh ini ulama istana, ini ulama ngejilat, ini ulama nggak begitu. Belum tentu, saudara. Kita lihat dulu yang dipuji apanya, yang diapresiasi bagian mananya, saudara, pelajari. Nah, supaya ini masyarakat jadi cerdas, saudara, nggak ikut-ikutan, hanya bisanya mengkritik saja. Sebaliknya, kalau ulama melihat ini keputusan berbahaya, bertentangan Quran, bertentangan dengan hadis, atau ini bisa menindas rakyat atau membahayakan negara, saudara. Nah, kalau sudah begitu, para ulama wajib untuk menolak, bahkan wajib untuk mengkritik, bahkan wajib untuk berjuang mencabut atau mengganti keputusan tersebut dengan keputusan yang baik, saudara. Itu namanya amar ma'ruf nahi. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi jangan ulama disama-samain namanya oposisi. Jangan juga oposisi mencoba memprovokasi ulama. Setiap gerakan mereka ulama mesti ikut, belum tentu. Ulama akan mempelajari dulu, oh ini gerakannya benar nih, ini bagus nih, ini sesuai nih dengan ajaran agama, kita ikut ya ikhwan. Oh ini gerakan bahaya, mecah belah bangsa nih, nggak bakal kita ikut, saudara. Nah, maka itulah di FPI ada majelis syuro, ada ulama-ulama menjadi majelis syuro. Kebetulan di sini Habib Hanif. Nah, ini sebagai sekretaris majelis syuro FPI yang mengumpulkan para ulama, para habaib senior duduk di majelis syuro, itu yang mempertimbangkan, dipelajari keputusan, oh ini bagus, oh ini nggak bagus, oh ini jelek, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang akan memberikan masukan kepada DPP FPI untuk bergerak atau tidak bergerak, ikut atau tidak ikut, ya ikhwan. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Jadi sekali lagi, ulama itu bukan oposisi. Ulama itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, baiklah. Sebelum saya akhiri, saudara, jangan juga ada yang suudzon kepada para ulama. Oh, ulama kemarin diundang oleh presiden, bagus. Mereka bisa menyampaikan protes, bisa menyampaikan kritik, bisa menyampaikan usul, bisa menyampaikan saran. Saudara, kenapa kita mesti suudzon? Saudara, saya sudah 5 kali diundang, saya nggak pernah datang. Diundang oleh presiden untuk pertemuan ini, pertemuan itu, saya nggak pernah datang. Cuman yang kelima kemarin, karena undangannya buka puasa bersama, saya kirim Habib Hanif. Nanti Habib Hanif bisa cerita sedikit. Banyak ulama-ulama besar yang hadir. Dan jangan dipikir ulama itu ketemu presiden diam, nggak begitu, saudara. Kalau tadi yang berpesan, tolong sampaikan ini ke Bapak Presiden soal penegakan hukum, udah berkali-kali disampaikan. Nah, jadi ibu-ibu juga nggak usah khawatir. Nah, jangan ibu-ibu berpikir
bahwa pesan amanat ibu-ibu dan para aktivis mahasiswa nggak disampaikan. Siapa bilang? Saudara, 1 tahun lebih, hampir tiap hari kita sampaikan pesan, saudara, terus. Tapi yang ngambil keputusan bukan ulama. Kita ngasih tahu presiden, yang ngambil keputusan siapa? Yang ngambil keputusan siapa? Bisa ulama maksa? Nggak bisa, bukan ulama kok presidennya, saudara. Nah, jadi sekali lagi, jangan ada yang suuzon seolah-olah ulama tidak menyampaikan. Enggak, Habib Hanif waktu menghadap presiden sekaligus juga menyampaikan surat dari DPP FPI dan juga melakukan siaran pers, yaitu di halaman tempat presiden. Saudara, kami tetap nggak setuju kok dengan BOP, Bob. Walaupun presiden sudah menjelaskan alasannya begini, alasannya begini, alasan begini, enggak, kami nggak setuju. Kami lihat itu masih bisa perlu dikritisi kok. Sampai hari ini FPI nggak setuju Indonesia masuk BOP. Nah, jadi sekali lagi jangan juga ada yang suuzon kalau udah ketemu pejabatnya berarti udah nurut sama pejabat. Karena saya lihat di medsos ada seorang aktivis di medsos, dia buat karikatur. Ada santri pakai kain, pakai baju koko putih rapi, ngikut ulama. Ada ulama pakai jubah, pakai sorban, pakai imamah, ngikut ke presiden. Nah, ada presidennya ngikut ke Trump, saudara. Ini penghinaan terhadap ulama. Dia mau kritik presiden silakan. Dia mau kritik presiden mengikuti kemauan Trump, kritik yang keras kita dukung. Tapi kalau dia mau menghina ulama, dia menghina santri, itu bukan caranya. Kurang ajar, tidak punya adab, saudara. Nggak bisa. Dan ini akunnya akun centang biru, saudara. Aktivis kok kurang ajar. Jangan seenaknya menghina ulama, saudara. Saya tidak pernah mau hadir diundang oleh Bapak Presiden berkali-kali, tapi saya tidak punya hak untuk suuzon kepada ulama-ulama yang diundang untuk diskusi dengan Bapak Presiden. Bahkan saya bersyukur Presiden mengundang ulama. Ulamanya nggak sembarangan. Ulama dari Lirboyo, kemudian dari Ploso, dari Gontor, ulama-ulama besar, pesantren-pesantren besar, dan mereka bicara, saudara. Bagus, saudara. Kalau ulama mendekat ke presiden karena diundang, diminta nasihat, ulama memberikan nasihat, saya tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Nih ulama jauh salah, dekat salah. Jauh dibilang oposisi, dekat dibilang ngejilat. Jangan begitu. Kita menilai segala sesuatu dengan objektif, jangan subjektif. Kira-kira jelas tidak? Soal di tempat Habib Rizik banyak tamu datang, betul? Ada menteri yang datang, ada pimpinan dewan yang datang, ada anggota dewan yang datang. Dia datang, dia mau bertanya, dia datang mau diskusi, dia datang minta nasihat. Bagus tidak? Saya terima, saudara. Selamat datang untuk kebaikan, saudara. Saya terima. Setan mau datang lagi, saya terima. Cuma kalau setan mau ngomong, saya nggak kasih. Kira-kira jelas nggak? Paham? Nah, jadi nggak usah khawatir. Semua jamaah di sini, apa keluhan Anda selama ini soal penegakan hukum dan lain sebagainya sudah kami sampaikan. Bahkan kami berikan sederet nama untuk diberhentikan, saudara, dari kabinet Merah Putih. Karena nama-nama ini bermasalah. Ada yang terlibat korupsi, ada yang terlibat pelanggaran HAM, ada yang terlibat KM 50, saudara. Ada yang terlibat penyalahgunaan wewenang, saudara. Ada yang terlibat KKN dan lain sebagainya. Kita kasih kok. Kasih mereka datang kemarin, saya unjukkan. Ini nama-nama bermasalah. Berhentiin. Kalau betul-betul ingin menjadi kabinet yang bersih dan kabinet yang bertanggung jawab. Nah, urusan mereka belum jalankan itu persoalan lain. Itu bukan lagi tanggung jawab saya. Kira-kira jelas tidak?